lagi dengan Om di episode kali ini. Beda ya suasananya ya. Wah, di pinggir jalan raya. Dan kali ini akan membahas seputar, akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang kritisi dan pakar lalu lintas. Beliau aktif dalam mengkritisi segala bentuk peraturan dan kebijakan dalam berlalu lintas agar nyaman untuk semua pengguna jalan. Dan saat ini Om Di sudah bersama dengan Ibu Ellen Tangkudung. Apa kabar Ibu? Baik. Siap. Nah, Bu Ellen, pengen nanya-nanya nih. Sejauh ini tanggapan Ibu mengenai seputar peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang dirilis oleh Korlantas sejauh ini gimana, Bu? Ya, kan kita melihat sendiri ya, dengan mata kepala sendiri, kita lihat bagaimana petugas lalu lintas itu sekarang mendapatkan banyak tantangan karena selain persoalan lalu lintas, kita juga sekarang menghadapi persoalan kesehatan. Kesehatan, ya, di situasi pandemik ini ya. Pandemik, dengan berbagai aturan yang juga harus dipenuhi. Ya, seperti tidak boleh berkerumun, tidak harus punya jarak antrian, segala macam. Ya. Nah, dalam situasi itu, saya melihat posisi dari polisian itu berusaha juga untuk ikut dalam, selain mengatur lalu lintas, juga ikut dalam mengatur aturan-aturan terkait dengan PPKM, PSBB yang dulu ya. Nah, itu jadi ada tantangan sendiri, ya, karena di mana-mana selain lalu lintas kan ada orang juga di situ. Ya, yang pas awal-awal PPKM itu kan ada jalan yang disekat-sekatin juga ya Bu ya. Jadi beberapa aturan harus disesuaikan. Ya. Itu terjadi bukan saja di Jakarta, di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya. Di tempat-tempat wisata itu tantangan sendiri. Ya. Itu apalagi ya tempatnya berkerumun ya. Berkerumun. Padahal dengan kondisi seperti ini yang sudah hampir 2 tahun. Banyak orang yang sudah ingin keluar ya, ingin juga berjalan keluar, dan juga tantangan satu lagi adalah ekonomi. Ekonomi ya. Ya, di mana ekonomi menurun sehingga juga ada juga persoalan-persoalan lain yang juga mungkin terkait juga dengan lalu lintas gitu. Oke. Nah, apa yang dilakukan adalah tetap yang harus dipenuhi oleh kepolisian adalah supaya bisa mengatur agar lalu lintas itu tetap lancar, tetap berjalan ya, flow-nya tetap dan baik, aman, dan yang paling penting juga berkeselamatan. Ya, berkeselamatan itu sangat penting karena begitu ada orang yang kecelakaan terlalu fatal, itu juga bisa mengakibatkan keluarganya kondisi ekonominya menurun, misalnya dia kalau kepala berimpact ke semuanya, berimpact ke semua. Jadi oleh karena itu memang saat ini kepolisian juga berusaha agar ya itu tadi mengatur lalu lintas gitu, supaya, dan itu harus disosialisasikan terus seperti itu kepada masyarakat agar masyarakat disiplin dalam berlalu lintas. Disiplin, ya. Apa artinya disiplin? Disiplin itu taat kepada aturan rambu, marka, rambu arahan, rambu larangan. Betul. Itu semua harus taat. Ya. Tapi ada lagi yang lebih penting. Ya. Beretika dalam berlalu lintas. Beretika dalam berlalu lintas, ya. Kalau etika itu tidak usah ada rambu, tidak usah ada sadar sendiri udah. Sadar sendiri. Bagaimana menghargai orang lain dalam berlalu lintas. Nah, itu yang perlu selalu juga disosialisasi oleh kepolisian kepada masyarakat gitu. Ya. Oke. Sekarang bagaimana tanggapan Ibu dengan kondisi lalu lintas di Indonesia saat ini? Ya, memang dalam kondisi pandemi ini perjalanan orang itu berkurang. Memang kita melihat ada pengurangan dalam kemacetan. Tetapi ini kan sementara, ya. Berikutnya nanti harus ada juga kenormalan baru gitu ya. Kenormalan baru. Tapi belakangan juga udah mulai ini, Bapak. Udah mulai rame lagi jalannya. Udah mulai normal, sudah mulai normal ya. Sudah. Nah, itu juga menurut saya kepolisian tuh harus mulai berubah juga untuk banyak menggunakan teknologi. Teknologi. Ya, seperti adanya etle, kamera-kamera, karena kalau terjadi kemacetan dan mengandalkan
polisi dalam mengandalkan matanya untuk melihat apa tadi ganjil genap misalnya ya. Pasti akan ada keterbatasan ya Ibu Pasti ya. ada keterbatasan. Makanya dibantu oleh teknologi. Ya, jadi teknologi itu harus diterapkan baik di mereka di kantor juga di lapangan. Jadi polisi-polisi di lapangan juga harus ini punya apa? Punya peran dalam menerapkan teknologi itu. Gitu. Oke. Nah, sekarang ini yang terakhir yang apa ya? Yang saya juga pengen tahu banget dari Ibu sebagai seorang pakar dalam lalu lintas. Harapannya Ibu apa sih ke depannya Ya. terhadap tertib berlalu lintas itu sendiri dan terhadap Korlantas? Ya, harapan kita semua ya. Ya. Harapan kita semua kan lalu lintas itu dimanapun berada di kota, di antar kota itu adalah kelancaran ya. Bagaimana caranya mendapatkan kelancaran? Kita semua harus tertib, itu yang pertama. Tertib. Yang kedua, harapannya selalu berkeselamatan. Ya. Berkeselamatan artinya jangan terjadi kecelakaan karena banyak hal. Jadi kecelakaan itu karena manusia, karena kendaraan, maupun karena jalan dan situasi alam. Ya. Hujan misalnya, banjir. Tapi yang paling tinggi adalah karena manusia. Jadi harapannya agar semua orang dalam berlalu lintas itu selalu meningkatkan pengetahuannya tentang lalu lintas sehingga bisa menerapkan ketaatan terhadap aturan maupun etika tadi ya. Etika tadi ya. Nah, tapi di balik itu apa perannya polisi? Peran polisi adalah penegakan hukum. Nah, penegakan hukum itu harapan saya itu banyak dibantu oleh teknologi. Teknologi itu Ya. tadi kembali yang tadi ya Bu ya. Apalagi ke depannya kan teknologi itu makin maju. Makin maju betul. Nanti ada sekarang kan sudah mulai mobil listrik. Ya, mobil. Misalnya mobil listrik itu nggak ada bunyinya. Jadi kan itu juga tantangan sendiri, silent begitu ya. Silent. Nanti ada motor listrik, ya, lewat nggak kedengeran. Nggak gitu. kedengeran ya. Lebih bagus dalam hal environment ya. Environment. Lingkungan hidup bagus. Kemudian tantangan berikutnya, walaupun belum ada, itu ada autonomous vehicle. Mobil yang mungkin tidak tanpa awak. Oke, tanpa awak ya, Bu. Nah, apa yang dilakukan di situ, apa yang terjadi di situ, itu kendaraan-kendaraan itu ada intelligent transportation system. Jadi transportasi pintar. Jadi dia kalau ada apa-apa bisa berhenti sendiri. Jadi transportasinya sekarang mulai pintar. Di mana peran polisi di situ? Nah, itulah harapan saya supaya polisi terus berinovasi, betul. Ya, supaya perkembangan teknologi juga bisa diikuti dan juga jangan lupa di polisi yang di jalan, yang di lapangan itu juga diberi informasi-informasi tentang teknologi yang makin maju, ya. termasuk CCTV, ya, termasuk pengetahuan tentang kendaraan-kendaraan yang mulai baru. Ya. Gitu. Siap. Nah, itulah tadi penjelasan yang sangat detail dan sangat informatif dari Ibu Ellen Tangkudu. Terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya tadi, informasinya juga. Itulah tadi pentingnya untuk menjaga keselamatan dalam berlalu lintas, dimulai dan dibangun dari diri sendiri. Itu yang nomor satu, karena tetap aja polisi lalu lintas juga nggak bisa kerja sendiri. Dibutuhkan kerjasama dan sinergi yang baik antara polisi dan masyarakat yang menggunakan jalan. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, karena jalan ini jalan kita bersama.